Oke, selamat sore semuanya. Bertemu lagi ya dengan saya Icun. Sekali lagi bagi yang baru pertama kali di channel ini, perkenalkan nama saya Icun. Saya berusia 24 tahun. Saya seorang mahasiswa. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita sangat bergembira nih ketemu dengan Mas Aci ya, salah satu blogger dari Jakarta. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan ala blogger ya. Jadi nanti kita coba kulik Mas Aci ini detailnya seperti apa, pengelolaannya ini seperti apa. Nanti kita coba detail atau kita bedah satu persatu. Sekali lagi di sini saya menekankan bahwa keadilan finansial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nyata. Terutama untuk kita ya, kita juga bisa para kaula muda seperti itu. Seperti apa nanti kelanjutannya? Tonton sampai habis ya. Halo, selamat sore Mas Aci. Halo, selamat sore Mas Ijo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa dijelaskan ya sebelum itu ya, kesibukannya akhir-akhir ini tuh seperti apa? Oke. Perkenalkan, saya Adi Hartoyo, saya seorang blogger, base-nya di Jakarta, tapi juga punya kesibukan di beberapa aktivitas lain juga. Mengelola ada beberapa unit usaha juga, dan ya finance enthusiast juga, karena dulu basicnya di perbankan selama 12 tahun. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih, ini kan untuk kaula muda ya, target sasaran kita mungkin belum sepengalaman Mas Aci, karena mungkin dulunya nggak bekerja di banking atau mungkin kuliahnya juga nggak finance kayak gitu ya. Jadi cara-cara apa sih yang mendasar sebenarnya untuk kaula muda yang harus dipahami tentang pengelolaan keuangan? Monggo silakan Mas Aci bisa jelaskan. Buat teman-teman yang masih muda nih, yang masih mahasiswa, kebetulan saya sudah lulus sekian tahun lalu, jadi fasenya sudah beda ya. Buat kalian yang baru mengenal dunia finansial, beruntung karena semakin mudah mengenal dunia finansial akan semakin bagus untuk kedepannya mempunyai fundamental finansial yang bagus. Tentunya yang pertama adalah mengenal dulu dunia finansial itu seperti apa. Lebih skopnya dunia finansial itu kan luas kan. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke arah personal finance atau perencanaan keuangan secara pribadi. Oh oke ya, jadi Pak ini tepat sekali ya, karena memang perencanaannya nanti mengarah ke diri sendiri dulu ya, sebelum mungkin ngomongin tentang asuransi, kemudian ngomongin tentang dana pensiun. Ini mulai dari diri sendiri dulu ya. Seperti itu ya. Mungkin ada nih kiat-kiat atau tips yang untuk kaula muda tuh bisa diterapkan, bahkan untuk kaula muda yang belum pernah paham apa itu finansial, kemudian pentingnya apa sih mengelola finansial sejak dini. Mungkin ada tips-tips untuk kita nih Mas Aci. Yang pertama ya, pentingnya dulu ya, penting banget. Kenapa? Karena kebetulan saya belajar finansial itu udah sekian, ya nggak ini sih. Dulu suka baca tuh, kalau sekian tahun lalu pernah langganan tabloid Nova, itu ada kolomnya Mas Safir Senduk tuh. Beliau seorang perencana keuangan, pionirnya di Indonesia awal-awal sebelum meledak belakangan banyak profesi perencana keuangan. Beliau ini, Mas Safir Senduk ini adalah salah satu pionir dan perencana keuangan favorit saya. Dari sana saya belajar banyak dari buku beliau yang dulu awal-awalnya bagaimana sih tahapan-tahapan mengelola finansial dari basic sampai advance. Saya belajar banyak dari buku. Nah, kebetulan juga setelah lulus kuliah saya dicemplungin lebih tepatnya ke dunia perbankan yang basicnya saya nggak paham sama sekali dengan keuangan itu sebagaimana, laporan keuangan seperti apa, tapi saya paham bagaimana mengatur personal finance. Nah, dari situ saya kolaborasikan apa yang saya bisa elaborate dari, misalkan saya kerja dunia perbankan, kok saya dapat ilmunya banyak banget, kira-kira bisa nggak sih diaplikasikan ke pribadi, dan ternyata bisa. Misalnya saja karena saya dulu nggak paham apa itu neraca keuangan, apa itu arus kas, apa itu jurnal dan sebagainya. Itu ternyata kalau diterapkan ke pribadi sangat berpengaruh, karena kita bisa mengetahui kesehatan finansial seseorang itu bisa terlihat dari bagaimana dia mengelola keuangannya, bagaimana arus kasnya, apakah tiap bulan itu tambal sulam atau memang surplus. Nah, bagaimana asetnya bisa diukur dari neracanya, itu akan terlihat dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itu semua kan saya dapatkan dari perbankan. Saya rumuskan sendiri, saya olah sendiri menjadi personal finance.
Dari situ Oke. saya coba apa ya yang bisa masuk dari dunia perbankan yang bisa saya kembangkan untuk keuangan pribadi. Nah, saya punya rumusan yang pertama itu punya fundamental keuangan yang kuat. Artinya yang pertama jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang. Oke, Itu betul, ketika betul. kita sudah mempunyai pendapatan ya. Ah. Kalau belum punya pendapatan, cari pendapatan aja dulu. Kalau kita mau bilang mau merencanakan keuangan tapi nggak punya pendapatannya, apa yang mau direncanakan kan nggak ada arus yang masuk kan. Betul, Yang betul, pertama betul. cari pendapatannya dulu. Yang kedua setelah kita memperoleh pendapatan, bayar diri kita sendiri. Oke. Itu ada di bukunya The Richest Man Bilangnya. in Babylon. Nah, Betul, pasti betul, betul. tahu kan itu salah satu buku finance favorit saya. Hmm. Jadi saya terapkan banget tuh buku The Richest Man in Babylon ya. Dari situ saya terapkan apa yang saya baca, saya aplikasikan pelan-pelan sampai ya alhamdulillah semuanya bermanfaat sampai sejauh ini. Oke, yang pertama berarti jangan besar pasak dibanding tiang. Oke, Iya. maksudnya jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Tapi rumusnya satu dulu Mas, Oke, oke. punya pendapatan dulu. Oke, nah berarti catatannya harus punya pendapatannya. Jadi Atau penghasilan ya, untuk tidak harus selalu gaji. Oke. Yang penting berpenghasilan. Oke. Mau besar mau kecil, selama kita pengelolaan keuangannya bagus, insya Allah nggak akan defisit atau nggak akan jadi apa ya, nggak akan jadi tekor di akhir bulan. Oke, jadi saya ulang ya. Yang pertama itu jangan besar pasak dibanding tiang. Kalau yang belum punya penghasilan, ya cari penghasilan dulu. Ya. Dan penghasilan itu nggak harus dari gaji, seperti Ya. itu ya. Kemudian yang kedua itu bayar diri sendiri. Ya. Oke ya, betul ya. Kalau Mas Aci itu terinspirasi dari The Richest Man in the Babylon ya. Ini nanti bukunya akan saya tampilkan juga. Nah, kemudian dari situ juga itu hal-hal yang fundamen banget ya, yang penting kita pahami dalam memahami finansial diri sendiri. Kalau dari Mas Aci ini juga saya menangkap bahwa sebenarnya kita itu kawula muda itu fokusnya sebenarnya ke pendapatan ya. Jadi Ya. untuk pengelolaan keuangan itu mungkin next step ya. Cuman yang penting pendapatan. Walaupun pendapatan itu nggak semua harus gaji ya. Jadi tapi kita harus mengusahakan itu, baru kita mikir ke financial planningnya atau pengelolaan keuangannya seperti itu. Mungkin ada hal lainnya yang ingin disampaikan. Kalau di perbankan itu kan biasanya kita di akhir tahun kan diminta untuk membuat RKAP ya, atau rencana kerja anggaran perusahaan. Nah, itu bisa banget kita terapkan ke rencana kerja anggaran pribadi, P-nya diganti bukan perusahaan tapi pribadi. Artinya ketika mau menjelang akhir tahun, biasanya bulan November, Desember, itu kita sudah punya ancang-ancang kira-kira tahun depan kita merencanakan pendapatan kita berapa ya, berapa puluh juta kah, berapa ratus juta kah, atau berapa miliar. Nah, dari situ kita rencanakan dari mana sumbernya. Ketika kita sudah merencanakan tahu goalnya dari mana, kita cari sumbernya. Dari gaji kah, dari bisnis kah, atau dari pekerjaan freelance seperti saya. Bisa. Semuanya yang penting menghasilkan cuan masuk ke kantong. Setelah semuanya kita tahu proyeksi sumber penghasilan kita, baru kita susun perencanaan pengeluaran. Perencanaan pengeluaran itu semua orang harusnya sih tahu batasannya ya. Tidak asal pendapatan gede, pengeluaran juga harus gede. Kita bisa kok pendapatan berapa sih, misalkan di Jakarta pendapatan 10 juta, berarti pengeluaran kita ya di 50% atau 60%, 5 juta, 6 juta cukup, sisanya bisa dialokasikan ke jangka panjang. Oke. Nah, seperti itu ya. Tadi kan kita udah dijelaskan banyak banget tentang pengelolaan keuangan. Saya sangat tertarik dengan besar pasak daripada tiang tadi. Jadi bagaimana sih, ada kiat-kiat khusus nggak dari Mas Aci yang udah berpengalaman ya? Bagaimana anak-anak muda kan mungkin penghasilan belum seberapa ya, karena kita sedang merintis. Nah, kita kan tapi tetap selalu ada pasak nih, selalu ada pengeluaran. Nah, bagaimana sih cara meminimalisasi supaya pasak kita tuh tidak lebih besar daripada tiang? Maksudnya itu pengeluaran kita tidak lebih besar dari pendapatan yang kita dapat. Mungkin ada tips khusus dari Mas Aci, silahkan. Kalau saya pribadi ya, kebetulan akhir-akhir ini selama pandemi tertarik untuk mengikuti hidup minimalis. Pasti suka baca kan, hidup minimalis tuh banyak banget konsep-konsep seperti itu. Nah, itu saya terapkan tuh Mas Licun ke ke pribadi. Banyak tipsnya. Yang pertama, buat saya yang tertarik dengan gaya hidup minimalis, saya punya 5 tips. Yang pertama, ketika kita akan mengonsumsi sesuatu, ada rumusannya. Yang pertama, pakai dulu yang ada.
Jadi nggak harus beli. Apa yang ada di rumah, misalkan baju nih, ketika kita ada acara, selama di rumah masih ada baju, stok baju yang sesuai dengan dress code acara, ya pakai aja, nggak harus beli kan, pakai yang ada. Yang kedua adalah pakai secukupnya. Itu penting banget. Kita tidak harus mengonsumsi sesuatu, entah itu makanan, BBM, uang, atau apapun itu secara berlebih-lebihan. Kalau dalam agama kan pakai aja secukupnya itu, dalam keyakinan saya itu ada yang namanya hidup qanaah ya. Oke, ada. Tahu kan? Betul, tahu. Nah, itu bisa diaplikasikan sih. Pakai aja secukupnya, nggak harus berlebihan karena yang berlebihan itu nggak bagus. Pasti nggak bagus. Nah, yang ketiga ini adalah pakai sampai habis. Jadi ketika kita mengonsumsi sesuatu itu, usahakan dihabiskan. Mau sabun mandi, sampo, makanan, apa itu yang semua terkaitan dengan barang konsumtif, kita bertanggung jawab untuk memakainya sampai habis. Jangan pernah menyisakan. Karena apa? Impactnya ya kalau kita bisa berkontribusi secara pribadi dengan hal yang kecil, ini kan luas ya Mas Icun, bisa berpengaruh ke sektor produsennya. Dia akan ketika konsumen itu tidak konsumsi barang-barang energi atau apapun itu tidak banyak, mereka akan membatasi kan. Nah, itu akan berpengaruh pada efek perubahan iklim juga secara nggak langsung. Nah, yang keempat adalah pakai sampai rusak. Tahu kan? Pakai sepatu usahakan sampai rusak. Kalaupun baru sekali 2 kali terus bosen, ya tetap aja pakai. Saya belajar untuk tidak memiliki barang banyak. Saya hanya membatasi diri. Ada 4 hal yang saya banyakin dan saya tidak bisa hidup minimalis tanpa 4 ini. Yang pertama adalah pastinya adalah uang. Uang ya, uang. Karena kita juga kan butuh uang kan di mana. Yang kedua itu adalah pengalaman. Yang ketiga adalah buku untuk sumber kita bacaan. Saya nggak mau minimalis kalau buku, uang, pengalaman. Yang terakhir adalah ilmu atau apa yang kita konsumsi untuk akal kita. Nah, itu kan penting banget kan. Kalau kita ilmunya minimalis, ya bagaimana kita bisa berkembang. Pastinya itu sih 4 hal itu. 4 poin itu 4 poin penting tadi. ya. Yang kelima sekarang tadi kan 5P, ini 5P. Yang kelima. Nah, ini yang terakhir adalah porsi belanja sesuai kebutuhan. Artinya ya apa yang kita beli adalah yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, itu 5P prinsipnya untuk hidup minimalis. Nah, itulah tadi pesan dari Mas Aci ya. Jadi untuk sebagai pengalaman ex-banker seperti itu ya. Kemudian pengalaman juga di beberapa bidang pekerjaan, freelancer juga. Ada tadi tips-tips tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kawula muda semua ya. Mulai dari tadi 5P, kemudian ada juga atau 4 hal yang tadi tidak boleh diminimalisasi oleh Mas Aci ya. Ada mungkin preferensi kita beda-beda, tapi itu setidaknya bisa jadi referensi kita semua ya. Nah itu ya obrolan kita di podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih ya Mas Aci. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di lain kesempatan tentang perencanaan keuangan ini. Akhir kata dari saya, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton ya kawula muda. Dadah semuanya.